memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW setiap malam. Diatur dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa membaca salawat ini 10.000 tiap malam dengan ikhlas, jangan ada tujuan itu dan ini, sebagaimana wajah wajhiyalillahi tadi, 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan أو كان في أحدهما فيقدم وجوبا رجلا أو غيره قبوله. أو كان ya أو كافي aku salah melihat أو كافي أحدهما أو كافي أحدهما atau mencukupilah si benda itu satu daripada kubul dan dubur. Ini lebih susah lagi orang ini. Hanya bisi kain sekedar menutup satu dari 2 kemaluan. Luar biasa susahnya orang ini. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Fayuqaddimu wujuban rajulan aw ghairahu qubulahu. Wajiblah ia mendahulukan sama ada laki-laki atau lainnya akan kubul yang ditutup, biar dubur dibuka. Itu peraturannya. Sampai begitu Allah Ta'ala mengatur bagi orang yang paling susah hidupnya ini. Summa kemudian duburahu, sedikit daripada duburnya dikenakan, lamunnya cukup kainnya. Alasan litawajjuhihi bil qubuli lil qiblah, karena kubul itu yang menghadap ke jihad Baitullah. Jadi harus nang menghadap Baitullah itu ditutupi dengan kain. Kalau dubur membelakangi Baitullah. Nah, itulah Baitullah. Sampai-sampai bagi orang yang susah menutup kubulnya karena menghadap Baitullah, apalagi menghadap Allah, harus ditutup keseluruhan badan. Maksudnya menutup keseluruhan badan, kita baca aja sudah kata-kata orang tua, yaitu kalau orang menghadap Allah wajib dia menghilangkan sifat uluhiyah. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah, bertelanjang dari sifat uluhiyah, berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu, bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah
Tatkala dia tafakkur menghadap Allah, wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan, yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat, yang satunya mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajjuh kepada Allah, wajib bertelanjang dari pengerasaan mulia, karena itu sifat Allah. Dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan sifat uluhiyah: pertama kaya, dua alim, tiga berkuasa, empat gagah dan kuat, lima mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang balik akal melepaskan yang lima itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua baik, yang keempat dhaif, lemah, yang kelima hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan. Dan lain-lain dari ayat-ayat lagi yang menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid, kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung, dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru. Karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan
merasa berpuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ. Karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berpuasa di rumah tangga. Bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berpuasa, mengatur mata, telinga dan sebagainya. Karena semua perasaan berpuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawa aja. Sebab dia tahu memang ini adalah sifatku memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung tatkala pangkat hilang, asal ada bisi guru murabbi mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau menurut kawan guru bahaya, modal Nabi Musa menagur lawan Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah, ada. Nabi Musa itu orang Rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah atau istilah usul fikih itu khabariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah istilah balaghah khabariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap aja jadi murid. Sebab kita asalnya mengaji lawan guru. Jadi tetap aja kita itu murid, ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta. Sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Kul itu. Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah. Apalagi kita banding kepada sahabat, lebih kalah lagi. Apalagi membanding kepada Rasulullah, kita ini hilang. Bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani. Karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap yang jago itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisisih murabbi mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jago-jago karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit kurang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih. Dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah.
Sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata, kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawasan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri saja, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Masing-masing bidang itu. Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, syekh murabbi mursyid dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru syekh murabbi mursyid, kebetulan dia ini seorang ulama. Nah, biasanya syekh murabbi mursyid ini memimpin supaya dia bertelanjang dari sifat ilmu yang ada di otaknya, mengaku bahwa diri itu jahil. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah kalau kita masuk di wahdaniyat sifat. Jadi biasa rusaknya orang-orang guru, orang-orang alim mengaku dirinya Tuhan, yaitu merasa punya ilmu. Sedikit atau banyaknya sama aja. Selama ada perasaan di hati berilmu, selama itulah mengaku seorang Tuhan kedua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang yang beriman sedikit sekali, yang musyrik yang paling banyak. Jadi bertelanjanglah daripada ilmu, berpakaianlah dengan sifat kejahilan. Insya Allah kita selamat. Tetap di sifat ubudiyah, meletakkan perasaan itu di sifat ubudiyah. Apalagi keturunan orang alim benar aja, sawarangnya bungon. Lalu rasa hebat, menyurung tangan orang, cium tangan unda, balik. Sebab unda anak tuan guru. Padahal anak sini nang alim siapa? Abahnya. Apalagi cucu nang alim kayaknya jauh benar. Maka ini nang wajib lapas deh. Lapas ke kampung situ, ke desa situ membawa silsilah. Tujuannya minta dana, kalau bisa minta kawinatan, minta ambil supaya nyawa dapat juriyat kayu indah. Itu aja kaliannya. Karena apa? Karena kada bisnis syekh murabbi mursyid. Kalau ada mursyidnya, insya Allah tidak akan begitu kelakuannya si juriyat ini. Nah, oleh sebab itu malam yakun lahu syekhun asyaitanu syekhuhu. Selama belum taat atau belum punya guru mursyid, maka yang kita bikin guru adalah pengrasa kita. Apa manit takada ilahu hawa. Bertuhan pengrasa. Mbah sudah rasa cocok, gawi. Mbah rasa pada cocok, tinggalkan. Berarti dia bertuhan pengrasa. Meninggalkan akan Allah. Karena tidak ada guru, atau ada guru tapi dia tidak taat. Kalau dia punya guru dan taat, niscaya Mikail datang ke rumahnya main juri amplop.
Nah, innal rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh. Sebenarnya itu inna huruf taukid. Sebenarnya. Nah, kalau kata-kata orang Bahari kasarnya tak kacak datuna. Itu huruf taukid tak kacak datuna. Rezekilah yang mendatangi hamba. Bukan si hamba yang mendatangi rezeki. Bandingan ajal yang mendatangi hamba. Mana ada hamba mendatangi ajal. Tidak ada hamba satupun yang ingin mati. Tapi mati yang mendatangi dia. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yudrikumul maut. Si maut itu fa'il, yudrik itu fi'ilnya. Si maut nang yudrik. Demikian si rezeki nang datang. Kalau kita udah tahu begitu, kenapa jadi bersusah payah menuntut rezeki? Asal percaya kepada hadis tadi. Yang penting tugas kita selaku pegawai Allah Ta'ala laksanakan. Masalah tukang gaji Allah Ta'ala tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Disinilah orang ahli kasbi lemah dan rendah derajat dari ahli tajrid. Memang dua golongan ada, minkum man yuridud dunya itu ahli kasbi. Wa minkum man yuridul akhirah itu adalah ahli tajrid. Tafsirnya minkum man yuridud dunya lil akhirah. Ada lagi wa minkum man yuridul akhirah li ajli kharatiha. Kalau orang keturunan mulia seperti Ashraf dan seperti Dzurriyyah Sulaha dan ulama dan ubad punya Syekh Murabbi Mursyid yang biasanya Syekh Murabbi Mursyid itu mengobati dan memberi resep hanya satu saja, yaitu jagalah jangan merasa mulia, sebab penyakitnya di situ. Nah, kemuliaan itu sifat Allah, kehinaan sifat hamba. Jadi ringkasnya tugas Syekh Murabbi Mursyid ini menetapkan seseorang di makam seseorang itu. Tidak lebih daripada itu tugasnya. Nah, dan dijaganya kalau dia udah 2-3 kali dipadahi masih memakai sifat ketuhanan itu, dia sudah baik-baik. Habis tinggal di sini aja kita berpisah. Seperti Nabi Allah Khadir 3 kali kejadian ujar Nabi Khadir hadza firaqu baini wa bainak sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabran. Jadi kita ini umut mentafakkurkan diri ini. Masalah sembahyang aja banyak yang tertinggal. Waktu lagi muda-muda kita sembahyang sekanda. Sekarang sudah tua. Alangkah bagusnya waktu siang dan malam yang kosong diisi dengan mengodok sembahyang. Dari mulai subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Tinggalkanlah qabliyah ba'diyah. Sebab banyak sholat-sholat kita itu nang kada sah. Ada kalanya karena udunya kada bagus bahari. Ada kalanya karena bacaan kurang fasih bahari. Ada kalanya karena tumahnina ketinggalan sembahyang nang bahari. Ada kalanya karena kurang khusyuk atau tidak khusyuk sama sekali. Ini menghajatkan taubat, yaitu dikodok sembahyang-sembahyang yang dahulu itu tadi. Demikian
sekian puasa, banyak puasa kita yang rusak dengan mengupat orang dan sebagainya. Sugiannya taubatnya itu walaupun puasa juga tiap bulan, tapi hendaklah kita itu bayar fidyah, satu harinya seliter beras diserahkan kepada jiran yang susah untuk kifarat daripada puasa kita yang tidak sempurna itu. Ini sangat penting kepada kita, sebab kita ini hidup pada belawasan, memarahi kubur. Nang anum nang tuha sama, nang dimarahinya itu kubur. Biar beundur berjalan tetap bemarah juga, bemarah ke kubur. Nang penting itu kita ini berusaha karena diberi akal. Ya kalau tak, untuk menyelamatkan masing-masing diri kita. Kalau dosa terhadap makhluk, minta halal, minta maaf, minta ridho, minta ampun, artinya mengaku salah. Kemudian jangan lagi banyak bergaul. Harus luzumul buyut, kecuali perlu baru keluar rumah. Karena taubatnya memang benar. Tapi kalau taubatnya ketaubatan itu masih seimbang antara di rumah dengan keluar dari rumah. Nah, kalau seimbang keluar rumah 12 jam, di rumah 12 jam itu belum sempurna taubatnya. Apalagi 20 jam bergaul, 4 jam aja di rumah. Sudah kada seimbang. Orang yang bertaubat daripada dosa di pergaulan, caranya melepas akan tempat dosanya itu, yaitu di gaulan tadi. Harus menjauhi gaulan. Kepada orang lain, janganlah jahat sangka. Bahkan hendaklah mendoakan kepada orang itu supaya taubatnya diterima Allah. Karena dia sudah sadar bahwa selama bergaul menambah dosa. Jalannya mengurangi majelis dosa tadi. Pergaulan tadi. Litawajjuhi bil kubul di kiblah, karena si kubul itu menghadap akan Baitullah, maka wajib ditutupi. Nah itu untuk menghormat Baitullah, apalagi Allah. Kalau menghadap Allah lebih-lebih lagi disuruh hormat dengan jalan tadi, melepaskan daripada sifat uluhiyah dan berpakaian dengan sifat ubudiyah. Istilahnya berkilanjang dari sifat ketuhanan di pengrasaan, berpakaian rapi dengan sifat ubudiyah kehambaan. Sifat kuliah 5 yaitu kaya, alim, berkuasa, kuat dan gagah, dan mulia. Sifat kehambaan yang dipakai oleh setiap manusia laki-laki bini-bini yaitu pertama fakir, kedua jahil, ketiga lemah, ya kan? Nah, lemah artinya kada berkuasa. Keempat bohongit, artinya apa? Kada kuat. Yang kelima hina, kada mulia. Jadi duduklah di sifat kehambaan, janganlah duduk di sifat ketuhanan. Ini letaknya di pengrasaan. Kalau orang itu darah alim ada di awaknya, turunan mulia ada di awaknya, sugih ada di awaknya, pahamkah? Pangkat ada di awaknya, jagau ada di awaknya. Syekh Murabbi Mursyid ini sulit mengurusnya sebab penyakit berat 5.
Kelima, penyakit berat yang harus dibasmi oleh tabib dokternya itu. Apalagi si muridnya ini udah merasa jagal, menghinakan kepada Syekh Murabbi. Apabila sudah menghinakan, kada mau menerima apa perintah daripada Syekh Murabbi tadi. Kada mau nang siap laksanakan. Nah itulah kebanyakannya gangguan-gangguan orang menuntut ilmu. Tadi kita ulangi, terpengaruh dengan sahabat. Kalau bujur-bujur hendak alim, sampai kepada ilmu nang tadi, melepaskan uluhiyah, memakai ubudiyah, harus kawan kita, guru dan kitab. Hanya itu aja. Yang lain lepaskan semuanya. Awak ada, apabila ada kemauan, Tuhan menolong. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Asal ada kemauan, Allah menolong. Fasitruhu ahammu, maka menutup yang menghadap kiblat yaitu kubur lebih dipentingkan daripada si dubur. Ta'ziman laha, illatnya karena menghormat dan membesarkan bagi kiblat. Walisitri duburi ghaliban bil al-yataini, dan karena kebanyakannya si dubur tertutup dengan dua pipi burit. Pipi burit itu sampuk, lalu si luang burit tertutup. Jadi yang menutup luang burit, pipi burit juga. Itu ngarannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu Allah Ta'ala menyusun sifat kasih sayang antara luang burit dengan pipi burit. Karena dia itu bersaudara. Nang ini luang burit, nang ini pipi burit. Berarti dua-duanya anak burit. Kalau memikirkan soal agama ini kan tambah gembira kepada Allah, syukur artinya. Tapi kalau memikirkan masalah dunia, tambah mau. Aja, takun aja orang ngurus dunia, hanya banyak urusannya bermau kayaknya. Nah, jadi walaupun di tengah-tengah pelajaran tinggal 5 menit lagi waktunya fikih, aku menyampaikan satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Terutama ditujukan kepada pengusaha. Diulangi, terutama ditujukan kepada pengusaha. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah sekadar kekuasaan yang diberi Allah kepada kamu. Fahamnya kepada penguasa, janganlah membeli barang yang lebih daripada duit yang ada di kantong. Itu pahamnya. Kalau berlian harganya 1 miliar, duit di kantong 1,5 miliar, jangan menukar akan berlian itu, karena duit kalau cukup. Timbul pertanyaan nafsu, bagaimana umpama bakawan menukar berdua? Ya kan? Bahau, bersyarikat, seikung 1,5 miliar, seikung 1,5 miliar, kalau menutup. Ujar si iblis, kalau ditukar 1 miliar dengan jalan yang bersamaan menukar berdua, kena lamunnya dimasak dijual jadinya 3 miliar. Ujar si iblis mahayal. Hayalan iblis ini lebih tinggi daripada hayalan si paloy. Raja, kalau mahayal iblis itu raja. Sampai iblis itu mahayal seakan-akan hayalan itu ada di hadapan. Padahal kan ada benarnya. Hayalan itu seakan-akan ada di hadapannya. Sehari kerja bang iblis ini mendengarnya.
Dan sifatnya iblis itu sasar sehari seserba anum. Matinya kalau orang bersahabat jin, lihat aja sasar batura sasar sinaba anum. Karena kawalnya iblis. Dan setiap orang bersahabat jin atau dukun 99 dustanya, satu nang bujurnya. Kalau ini mau obati orang 99 nang bertambah penyakit, satu aja nang baik. Tapi nang dipenggelnya nang baik itu supaya ini banyak pasien. Itulah si dukun. Dan gawian si dukun ini orang kada berduit, jadi ini mencari duit. Di ujung-ujungnya duit. Bukan undang-undang dasar. Itulah dukun. Lihat aja kan kalau orang bersahabat jin itu mesti penyebabnya itu kada berduit. Hendak mencari duit jalannya bata tambahan. Supaya bata tambahan bakawan jin. Ya tujuan bakawan jin itu kesan bata tambahan aja. Alternatif istilah sekarang. Aku sudah berpuluh-puluh lagi alternatif nang datang ke bejin semuanya. Ada nang mengeluarkan di paruh di pinggangku batu. Sekalinya silin bersanggup batu di tangan. Bupati sudah ada. Wakil Polres sudah ada. Nang membawakan ke rumah dipati lawan wakil. Membawakan kecil itu. Sekali sini jaga sini, wah ada batu di sini. Kalau batu itu bisa bersanggup di tangan. Ya sini. Dikitipakan sini batu itu di pinggangku sakit pinggang. Bebalar sabang. Batu di sini batunya. Batu kerikil. Nyata benar batu nang di kampung sini itu di bawah sini. Cuma si wakilan ini, si wakil polisi ini ke Polresnya ada paham, ya banyak paham ditangkap kecil tak. Tapi itu ngarannya penipu guru. Ada lagi nang maisap ke pinggangku karena penyakitku ini kan di pinggang. Diisapnya pinggangku. Mengambil kawan saya. Nah, mengambil muak nang keluar paku nang mengambil pakunya mungkin dihitunginya Haji Udin. Haji Udinnya ada berapa bilakah pakunya itu paku sirap sudah bertagar dibuatnya kemontongnya berdulu. Aku beganangan musia sebiji paku tertagar. Ujar babinian mereka duit. Aja kalau kondusikan ini diberi duit. Berarti lain guru itu jangan jadi kau berjalan, tidak mau obatinya payu pulang ke lain. Jadi hati-hati kalau ulang sudah jadi apa namanya, jadi panutan masyarakat yang sembarang. Sebab itu bisa membawa ke orang banyak. Urutan aja bakaja hendak mengurutakan. Apabila baik, tidak mengurutakan dia supaya yang lain berurutan punya pula. Samanya mengambil kesempitan di dalam kesempatan. Nang jadi tamu benar aja melihat ke penyakit itu nah. Baik, misalnya aku nih tahu pulang mengajar, kalau enggak aja mau obatinya, padahalnya memberi resep kada, menuduh akan menyucuk kada. Kalau kan menyucuk kemas di sini, masukkan jarum sekian, kada lupa tiba-tiba. Cuma masang kacamata cengang, nama nyucuk orang juga, mbahnya kawan mengajar, kalau udah nang mau obati sini, kalau udah nang merawat sini, daripada sombongnya nih kan. Pintangan mana ini itu? Nangaran berfungsi, fungsinya itu pintangan mana? Kada ada berfungsi. Cuma pengakuan merasa berfungsi itu ada.
Nah inilah berhala-berhala yang di dalam pengerasaan ini wajib kita hilangkan sebelum mati. Berat benar guru Mas Darayat ya. Illa man atallahi biqalbin salim ini kalau kita pikirkan berat. Bukan muha nang baik, bukan keluarga nang soleh, bukan harta nang banyak, bukan pangkat nang tinggi, bukan banyak bisi bini, anak buah, keluarga dan pengikut, murid dan sebagainya, bukan banyak bisi kitab, bukan banyak bisi wiritan kada. Nang selamat itu hati nang bersih. Illa man atallahi biqalbin salim. Urusan qalbin salim ini luar biasa. Harus kita itu diawasi oleh orang yang sudah salim qalbunya. Ya, diawasi oleh orang yang sudah salim qalbunya. Yaitu Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW setiap malam. Diatur dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa membaca salawat ini 10.000 tiap malam dengan ikhlas, jangan ada tujuan itu dan ini, sebagaimana wajah wajhilladzi tadi, 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan hijab berarti menjadi muridnya Rasulullah. Selamat sudah. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 10.000. Mun 1.000 aja panjang dasar penawar juga. Bolehlah membaca aja sambil berdangkap dasar pada bahagia juga. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ya paling-paling mulai pukul 8 sampai pukul 5 subuh. Saban malam di dalam 2 tahun asal ikhlas, jangan ada tujuan raful hijab. Selama ada di hati untuk terbuka hijab, jangan membaca dulu. Sehingga kosong daripada tujuan, baru mulai membaca. Itu syaratnya mesti ikhlas. Kalau kada ikhlas, kada mau. Cuma lamun Tuhan menolongi, kawa ikhlas, kawa membacanya dalam 2 tahun, hasil maksud. Kada kawa membaca lagi, aman sudah hasil maksud, jadi murid Rasulullah itu kada kawa dibaca lagi. Cuma nang karasaan itu nyaman, itu aja. Nang karasaan itu nyaman, itu aja. Sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina nyaman. Siratal ladzina nyaman. Minta jawab. An'amta urang nang pian bari ka nikmatan, apa artinya? Ya nyaman. Berdoa hendak nyaman, gawian dunia maulah. Karena jadi ngarannya hendak ke kanan, jalannya ke kiri. Pintar ke bungul. Limpat pintar. Nah, punya limpat. Nah, iya. Ya.
wali sitri dubur galiban bil apa aliyataini. Wa ba apa wa yazuru ya jawasa wa yazuru ya kan wujuban qamisuhu. Nah itu ai jaiba qamisihi babuang modok walau minahwi misallatin isim alat tuh memangnya biar di bawah ya kan midrabun anggih misallatin au yasuruhu walau binahwi lihyatihi aw yadihi wa yazirru wujuban qamisuhu dan wajib ia yazurru ulun salah baca wa yazurru dan hendaklah ia memasukkan wajib hukumnya akan jaiba qamisihi. Kenapa jaiba qamisihi? Tangan baju gamis. Walau minahwi misallatin, walaupun memasukkan memakai alat seumpama misallah. Misallah itu jarum gana. Au yasuruhu atau menutup ia akan dia, ya kan? Menutup ia, ya kan? Akan dia akan jaibal qamis kan? Akan si jaibal tadi. Menutup akan si tangan gamis tadi. Binahwi lihiyatihi dengan keumpama janggut. Waduh, sepakainya janggut nang panjangnya. Ya kalau orang sepale itu anu bawa panjangan janggut. Kisahnya adalah siapa panjang janggut ilmunya banyak. Bahari wah ini siapa panjang rambut bungulnya banyak. Nah, memang orang pembicara ini banyak musuh. Itu sudah memang, kalau sudah memang itu jangan jadi masalah. Apabila satu huruf pasti diperhatikan orang. Satu huruf yang keluar diperhatikan orang. Memang begitulah sudah, apalagi zaman sekarang, zaman iri dengki. Zaman sekarang, zaman iri dengki. Setiap orang iri dengki, apapun dirinya nang diri ini itu selalu dianalisa. Awyadihi atau tangannya bukan dengan apa janggut. Awyasuddu wasafahu ingkana auratuhu tazharu minhu firruku. Atau ia mengikat akan sempolannya jika ada auratnya nampak di sempolan tadi, ya kan? Artinya sempolan itu dia dikuatakan sempolan, lamun watas pusat tabuh. Ya kalau sempolan kada pesek, kalau supaya kalau nah di sini guru Simsad beri bahari bauca. Kalau sembahyang memakai selawar jangki saja sih. Selawar jangki itu kelihatan pusatnya, duduknya di bawah pusat. Si andakan pandengnya kan di bawah pusat selawar jangki itu. Ya lah. Nang di bawahnya itu kan memakan ke sepatu.
Seluruh jangkit itu kan gunol di bawahnya, sepatu terbuat ke dalam sifat. Itu jangkit kita. Lalu baju kaos pulang. Baju kaosnya pulang nang berlobang-lobang. Jadi tetap aja pusat kelihatan, terus baju kaosnya berlobang-lobang kayak kopiah jangang. Saya batulis pulang di belakang jalan neraka. Pas benar sudah, pas sama sekali. Dasar termasuk ke jurang dia kehabisannya. Walhasil ini apabila berjalan itu mata bertutup aja wajah. Bertutup aja mata. Cuma sambil berrasa. Nah habis sudah dari situ dulu waktunya sampai sudah fikih. Penutup fikih, kisah si Garbus memadahi si Aloy, wah ini loe banyak hantu. Keluarnya malam, jadi nyawa jangan keluar malam, banyak hantu. Hantu itu ciri-cirinya ujar si Garbus lu ya. Pakaiannya kuning, bukan menghina Golkar, kadang. Si Palue percaya dalam Garbus. Keduanya keluar malam, bininya sakit parut. Terpaksa keluar malam mencari tukang urut. Jauh-jauh ada kuning. Nah, ujar si Palue, iya ujar Garbus. Hantu, bapak jam si Palue menukup pulang lawan tangan ke mata. Tapi kalau berrasa, berjalan terus gratis. Hantu, bincul kepala, kalau di muka mata, setum. Cacatnya kuning. Nah, wallahu a'lam. Apa pindah anak buing mata kok? وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال يحشرون على نياتهم. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mengisahkan satu rombongan tentara, pasukan tentara. Tetapi tentara ini dimasukkan Allah Ta'ala ke semuanya ke dalam tanah. Tentara ini masuk ke dalam tanah berataan, artinya ditelan bumi. Andaknya di Baida. Baida itu adalah lapangan antara Makkah dan Madinah. Sampai di Baida, tentara ini semuanya masuk ke dalam tanah, ditalan oleh bumi. Lalu Ummi Salamah bini Nabi bertanya, ya Rasulullah, si bini menyambat, ya Rasulullah, kadang minta tak Kak Usuk, kesenya guru usuk nih, bini sini nyambat kakak, kadang bisa, belum kadang ada kan, panggil sih bisa, Kak Usuk, napa ding? Ulun menganggap dulu saya jadi anak cari jalan dulu, jalan keluar. Lalu ini berucap, ya Rasulullah, maka tentara Islam untuk agama Islam niatnya berperang, kenapa jadi disiksa Allah begitu? Semua dari panglimanya sampai ke prajuritnya ditelan bumi di Baida.
Baida itu sahra'un baina Makkah wal Madinah. Yakunu fihim al-mukrah wal kafir. Ujar Ummi Salamah, padahal hai Rasulullah ada di sana orang yang dipaksa. Nah, kan kalau sudah dipaksa tuh ingat ya. Corona dipaksa min dipaksa. Wal ajiru, ada di situ orang nang ajir. Apa cerita? Nang ambil upah. Ambil upah. Nggih. Artinya orang susah. Kenapa jadi umpat jua nang susahan ini lawan nang dipaksa ini termasuk jua dimakan bumi macam apa? Pahaman Ummi Salamah semestinya nang ditalan bumi itu nang salah. Nang kada salah jangan umpat. Ini nang salah umpat jua tinggalam. Pahamlah. Pertama, karena inya bersahabat dengan orang nang zalim. Satu. Nah, nang kedua di padang mahsyar kena nang terpaksa dengan nang diupah itu selamat. Karena niatnya tidak ada untuk tapi niatnya adalah karena terpaksa dan karena diupah. Nah, itu jawaban Nabi. Ini kan masalah kita ini kan niat. Ya kalau tapi walaupun niatnya tadi bagus, karena awalnya orang jahat, umpat jua selismaan. Dokter mau obati orang selismaan, umpat jua dokternya Ismailan. Qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yaqtatilul muqtatilun ala niyyah. Hanya saja berperang orang yang berperang itu menurut niat masing-masing. Ya kan? Nah, itu Nabi mengutamakan masalah niat. Karena orang berperang itu kada sama niatnya. Ada yang niat hendak dapat ghanimah, harta rampasan. Ya kan? Ada yang hendak mendapat harta paiun. Harta ghanimah itu kan berperang menang. Nah, hak miliknya si orang kafir jadi hak milik Islam. Kalau harta paiun itu inya menyerah. Si orang kafir itu menyerah. Lalu hartanya paiun namanya, bukan ghanimah. Perlu diketahui bahwa kebanyakan pemakan dan pakaian Rasulullah diambil dari harta ghanimah. Karena harta ghanimah itu halal yang nomor satu. Halal yang nomor satu. Adapun halal yang nomor dua, harta yang diambil dari perburuan. Kalau orang baburu itu halalnya nomor dua. Nang nomor tiga, semua usaha nang halal, nang lain dari ghanimah dan lain dari perburuan. Itu semua derajatnya satu, yaitu derajat halal ketiga, berdagang, bahuma. Itu semua derajat halalnya itu nang nomor tiga. Nah, kenapa jadi derajat itu berderajat-derajat halal? Karena semua itu adalah nilai bagi harga ibadah dan nilai untuk menarangi hati. Apabila yang halal nomor satu, cepat tarangnya hati dan gana pahala ibadah orang itu. Itu jadi ada derajat halal. Qala alaihi salam idza taqas saffan nazalatil malaikah taktubul khalqa ala maratibihim fulanun yuqatilu lid-dunya fulanun yuqatilu hamiyatan fulanun yuqatilu asabiyatan ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah.
Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua saf kafir dan Islam, turun malaikat menulis akan makhluknya atas martabat masing-masing. Satu, si fulan berperang semata-mata karena dunia, seperti hendak dapat jabatan atau dapat penghargaan, atau hendak kepada inya itu jagal. Jadi pejuang. Ada lagi satu yang berjuang itu niatannya hamiyatan karena emosi. Nah, seperti kita membaca doa, saya di sini karena emosi, karena orang Islam dan Masjidil Aqsa yang menjadi kebanggaan kita udah dikuasai oleh Yahudi, bahkan dijadikan tempat untuk bermaksiat di dalamnya. Karena kasasarikan, kalau kita membaca doa Said